Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV dakwah Al-Serwi yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan semua nikmat tersebut yang meliputi kesehatan, kesempatan hidup, kemudian keimanan, ketakwaan yang Allah berikan kepada diri kita dapat membuat kita semakin diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita juga memiliki kekuatan untuk mampu mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Sebentar lagi insyaallah dengan izin Allah kita berdoa, Allahumma balikna Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Maka alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kita mempersiapkan diri kita dari saat sekarang ini di bulan Sya'ban untuk menuju peribadatan kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu nantinya akan memberikan bekas yang diberkahi dan diridhai Allah apabila kita melalui beberapa poin yang insya Allah akan kami bahas satu persatu. Ya, ringkasan dari persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu ada 7 tahapan yang insya Allah kami akan sampaikan videonya satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan persiapan keimanan kita yang nantinya dia membahas berkaitan juga dengan meluruskan niat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, persiapan hati. Yang hati ini akan berkaitan dengan mengarahkan kita untuk taubat sebelum datang bulan suci Ramadan. Lalu yang ketiga, persiapan ilmu yang insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita berkaitan dengan fikih puasa. Lalu yang keempat, persiapan amal yang mengajarkan kepada kita latihan yang akan kita lakukan di saat sekarang dan nanti akan masuk ke bulan suci Ramadan. Lalu yang kelima, persiapan Al-Quran. Artinya kita harus memiliki target yang jelas dalam mendekatkan diri kita dengan Al-Quran ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Yang keenam, persiapan akhlak berkaitan dengan jaga lisan kita, jaga perilaku kita, dan seterusnya dan sebagainya. Dan yang terakhir yang ketujuh, persiapan sosial yang membahas berkaitan dengan perbanyak sedekah dan kepedulian kepada sesama. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik dimanapun Anda berada, jamaah TV dakwah Al-Serwi yang berbahagia, kita masuk pada persiapan iman. Yang pertama, yaitu meluruskan niat kita menyambut bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Maka sebelum menjadi ibadah jasadiyah, ibadah fisik, oleh karena itu niat kita harus menjadi fokus dan menjadi pondasi utama. Tanpa niat, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah yang benar, maka Ramadan yang kita lalui hanya menjadi rutinitas tahunan, bukan ibadah yang
bernilai tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama telah sepakat. Nilai puasa itu bukan karena lapar, bukan karena dahaga, tetapi pada landasan iman yang sempurna. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini ayatnya sudah sifatnya umum dan kita ketahui, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat di atas tentunya memiliki makna perintah yang ditujukan kepada diri kita, dan jauh sebelum diri kita melaksanakan ibadah puasa, orang-orang terdahulu telah melaksanakannya terlebih dahulu dari diri kita. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka makna ayat di atas memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama, tentunya seruan berkaitan dengan perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah orang yang beriman. Bukan tradisi, bukan budaya, bukan pula sekedar rutinitas yang setiap tahun kita lakukan. Yang kedua, puasa diwajibkan bukan pilihan. Maka persiapannya tentunya juga harus serius. Niat menjadi pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Lalu yang ketiga, tujuan puasa adalah takwa. Takwa lahir tentunya dari iman yang lurus. Dan iman yang lurus dibangun dengan niat yang ikhlas. Dalam tafsir Ibnu Katsir memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah memulai ayat puasa dengan seruan iman, agar hambanya menyadari bahwa puasa adalah bukti keimanan. Lalu yang kedua, landasan hadis yang berkaitan dengan nilai puasa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, makna imanan wahtisaban ini membenarkan perintah Allah, meyakini kewajiban puasa. Maka puasa karena iman, bukan ikut-ikutan. Ihtisaban artinya kita berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian manusia, bahkan tidak menjadikan puasa sebagai ajang citra diri kita. Naudzubillah min dzalik. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah menyampaikan kepada kita bahwasanya imanan adalah membenarkan kewajiban, ihtisaban adalah ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan pendapatnya, menyampaikan kepada kita, sesungguhnya banyak orang yang berpuasa, tetapi puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena niatnya tidak dijaga. Niat adalah merupakan ruh puasa, kata beliau. Lalu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan nasihat juga kepada diri kita. Dengan penjelasan beliau, amal tanpa niat seperti jasad tanpa ruh. Puasa tanpa iman, ibadah kita akan menjadi kosong. Lalu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan nasihat kepada diri kita, puasa terbaik adalah merupakan puasa orang-orang yang imannya hidup. Maka jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita harus benar-benar menjaga kondisi keimanan kita memasuki bulan suci Ramadan. Lalu madhab Hanafi itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya niat itu adalah syarat sah puasa. Boleh berniat sejak malam hingga sebelum zawal atau matahari tergelincir untuk melaksanakan puasa wajib.
Penekanan yang beliau sampaikan tentunya di sini adalah kesadaran iman, kemudian mengetahui kewajiban puasa yang kita hendak lakukan. Lalu mazhab Maliki menyampaikan kepada kita, niat adalah merupakan wajib. Boleh niat 1 kali untuk sebulan penuh, menurut pendapat yang masyhur. Beliau sampaikan seperti demikian. Maka penekanan dari nasihat beliau adalah ketetapan hati dan kemudian konsisten keimanan kita. Sedangkan madhab Syafi'i menyampaikan kepada kita niat wajib setiap malam. Niat harus dispesifik puasa, niat itu harus dispesifik puasa khusus Ramadan. Lalu Imam Syafi'i tidak sah puasa, beliau mengatakan tanpa niat yang jelas. Penekanannya adalah kejelasan niat dan kemudian kesadaran penuh akan ibadah. Madhab Hambali menyampaikan kepada kita niat wajib di malam hari. Niat harus disertakan tekad untuk melaksanakan puasa esok hari. Sedangkan Ibnu Qudama memberikan penjelasan puasa adalah ibadah hati sebelum ibadah badan. Penekanan dari nasihatnya adalah tekad iman dan kemudian keikhlasan yang harus kita miliki. Pada Quran, surat Al-Bayyinah ayat ke-5, Allah tegaskan, وَمَا أُمِّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ya, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Sesungguhnya niat ini sangat berpengaruh. Bahkan kita memiliki kelalaian. Kalau kita memperbaiki niat kita, maka akan menyadarkan diri kita. Kita yang tadinya ibadah biasa-biasa saja, maka akan merubah diri kita untuk menjadikan diri kita melakukan ibadah yang istimewa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu melihat hati kita, sehingga proses daripada perbaikan niat ini harus kita lakukan seefisien mungkin untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Lalu hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, keutamaan meluruskan niat sebelum datang bulan suci Ramadan ini yang pertama, yaitu puasa itu akan bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa-dosa pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal kecil yang kita lakukan tentu akan dilipat gandakan pahalanya, apalagi amal besar. Ya, apalagi amal besar. Kemudian yang keempat, Ramadan itu kita lalui lebih nikmat. Yang kelima, hati kita akan semakin tenang. Yang keenam, kita terhindar dari puasa yang sifatnya sia-sia. Yang ketujuh, kita mendapatkan intisari daripada puasa itu la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Ramadan itu bukan sekedar menahan lapar, tetapi melatih iman kita. Jika niat kita telah lurus karena Allah, maka Ramadan akan menjadi titik balik hidup kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan pertama dari 7 poin yang insya Allah akan kita sajikan satu persatu berkaitan dengan apa yang harus kita siapkan sebelum memasuki datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan pertama berkaitan dengan persiapan iman, ya, meluruskan niat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa di-share, dibagi kepada saudara-saudara kita agar mereka juga mendapatkan ilmu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sehingga puasa kita bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjut pada tahap kedua sampai tahap ketujuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.